Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Terlalu Manusiawi. Puji Tuhan, mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu waktu di dalam hidup Petrus yang mungkin tidak akan terlupakan, yaitu ketika Petrus dapat berjalan di atas air seperti Yesus. Ya, tentu ini pengalaman yang luar biasa bagi Petrus. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia biasa seperti Petrus dapat melakukan sesuatu di luar hukum alam. Ya, Petrus berjalan di atas air sama seperti Yesus. Namun setelah beberapa waktu berjalan di atas air, Petrus melihat sekeliling dan mulai merasakan ada tiupan angin kencang. Maka firman Tuhan katakan dia mulai takut dan tenggelam. Lalu Yesus segera menolong dia. Nah, apa pelajaran dari kisah pengalaman Petrus ini? Saat kita menghadapi pergumulan, kita berhadapan dengan keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita merasa takut. Ya, kita akan sedih, kita akan kecewa, kita mungkin marah, kita mungkin capek, bahkan kita bisa seperti Petrus yang mulai bimbang, ya. Kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi pergumulan kita dan banyak lagi perasaan lain yang bisa muncul dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa semua perasaan itu manusiawi, ya. Dan memang tidak ada yang salah dengan semua perasaan kita. Bahkan Tuhan menciptakan kita dengan semua kelengkapan emosi itu supaya kita bisa merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, semua akan menjadi salah bila kita menjadi terlalu manusiawi. Terlalu manusiawi atau membiarkan perasaan kita berlarut-larut sampai mendominasi kehidupan, keputusan kita. Ya. Nah, Yesus menegur Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Artinya, Petrus kurang percaya karena ia melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian membiarkan perasaan manusiawinya atau ketakutannya itu mengalahkan kepercayaannya kepada perintah Yesus. Kurang percaya di sini berarti membiarkan perasaan yang kita anggap manusiawi menjadi lebih nyata, menjadi lebih berkuasa dari kehadiran atau penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, bimbang itu artinya berdiri di dua persimpangan jalan. Artinya iman Petrus ini terbagi antara percaya kepada kuasa Yesus dan percaya pada kekuatan badai atau angin yang bisa menenggelamkan dia. Awalnya percaya tetapi keadaan sekitar membuat Petrus menjadi terlalu manusiawi dan akhirnya dia tenggelam. Yesus menegur bukan benci atau marah kepada Petrus, tetapi Yesus ingin mengajar kepada Petrus bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang tetap melekat kepada Tuhan meskipun dalam pergumulan yang panjang. Yesus ingin kita punya iman yang bertahan di tengah kesulitan, bukan iman yang bertahan sebentar saja lalu tenggelam dalam perasaan manusiawi kita. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana sikap kita di tengah pergumulan yang berat? Ya, saat kita menghadapi pergumulan, kemudian kita dalam penantian panjang yang penuh air mata, kita menunggu keajaiban, kita menanti mujizat, kita menunggu pertolongan, tetapi itu tidak kunjung datang. Maka secara manusia kita mungkin akan kehilangan pengharapan. Kita mulai putus asa, kita takut, kita tidak percaya, kita bisa bimbang seperti Petrus. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi terlalu manusiawi atau berlarut-larut dalam perasaan kita? Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang menjadi imam besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat merasakan semua perasaan kita. Ya, semua kelemahan kita sehingga dia dapat menolong kita. Sama seperti Yesus segera mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus, maka percayalah dia juga pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, Yesus tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia pasti akan segera mengulurkan tangannya. Saat semuanya terasa semakin berat, kemudian perasaan kita semakin mendominasi perkataan kita, keputusan kita, dan menenggelamkan iman serta pengharapan kita, masih ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan, Yesus, tolonglah aku. Ya, dan Tuhan pasti akan menolong kita, sebab Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi seruan kita. Saat ketakutan menguasai hidup kita, mari kita belajar seperti Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat, Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya. Percaya kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Inilah iman dan pengharapan kita, ya, bukan didasarkan kepada kekuatan dan kehebatan manusia. Karena pergumulan kita juga akhirnya menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya, karena itulah iman kita harus bergantung atau bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Ya, masalah bisa membuat kita menjadi terlalu manusiawi. Tetapi ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang tahu beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang akan tolong kami, biar firman-Mu bekerja tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Saat perasaan manusiawi kami berusaha menenggelamkan iman kami, berusaha menghabiskan pengharapan kami, biarlah kami belajar berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dan bangkitkan iman pengharapan kami. Biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami bersandar, kami percaya, kami berharap kepada kesetiaan Tuhan. Kami percaya kepada firman Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya kepada Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.